Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat saja dan juga tetap bersemangat. Kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah membuat dan memanipulasi gambar-gambar digital. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah menilai kualitas gambar digital. Yang kedua adalah mengambil foto dan upload gambar digital. Yang ketiga adalah penggabungan fotografi digital ke dalam sajian multimedia. Nah, di depan saya sudah ada beberapa kamera digital. Jadi, di setiap kamera digital pasti memiliki kualitas yang berbeda-beda sesuai tergantung dengan spesifikasi kamera dan juga mereknya. Nah, untuk software kamera pasti tergantung dengan merek dan juga tipe kameranya tersebut. Sebagai contoh, software FinePix dikeluarkan oleh vendor Fujifilm. Untuk software produksi bisa menggunakan Adobe Photoshop. Jadi, gambar digital itu tersusun atas titik-titik gambar kecil atau yang biasa kita sebut dengan pixel. Semakin banyak pixel tersebut, maka semakin detail gambar tersebut. Untuk menyatakan jumlah pixel dalam sebuah gambar, kita bisa menyebutnya dengan resolusi. Besar resolusi gambar digital juga akan mempengaruhi besarnya data yang akan disimpan. Hal ini juga dapat mempengaruhi tempat penyimpanan data gambar digital kita. RAM adalah sebuah mekanisme yang memungkinkan kamera untuk membuka dan menutup untuk menerima cahaya ke dalam kamera. Lama atau cepatnya shutter terbuka kita sebut dengan shutter speed. Semakin lama sebuah shutter speed, ia membutuhkan kestabilan yang tinggi untuk menghasilkan gambar yang baik. Untuk memperoleh gambar digital dari objek yang bergerak, kita memerlukan shutter speed yang tinggi, sekitar 1/500 sekon. Selain itu, pada tempat yang banyak cahaya, shutter speed juga perlu disetting dengan nilai tinggi. Sebaliknya, apabila Anda ingin memfoto suatu objek di tempat yang kurang cahaya, Anda bisa men-set shutter speed pada tingkat yang rendah. Hal ini bertujuan untuk membuat kamera menerima lebih banyak cahaya. Mari kita bandingkan gambar berikut ini. Untuk gambar A, dia memiliki shutter speed yang rendah. Untuk gambar B, shutter speed-nya dia lebih tinggi daripada gambar A. Panjang fokal akan mempengaruhi kemampuan kamera untuk membelokkan cahaya atau tepatnya zoom dari suatu gambar. Semakin pendek panjang fokal sebuah kamera, maka ia menghasilkan gambar yang lebar. Hal ini umum untuk digunakan sebuah pemandangan. Apabila panjang fokal suatu kamera semakin panjang, maka gambar yang dihasilkan akan semakin sempit dan fokus pada suatu bagian. Hal ini digunakan untuk memperoleh gambar yang fokus kepada suatu objek. Selain shutter speed dan juga panjang fokal, kita juga harus memperhatikan mode fitur dari sebuah kamera. Fitur-fitur ini meliputi kemampuan untuk melakukan autofocus, kemampuan untuk mengontrol white balance, pengurangan efek mata merah, self timer, perekaman video atau audio, lampu flash, mengambil foto dan upload gambar digital. Fokus pada kamera. Pada saat melakukan pemotretan, kita harus stabil dan juga menjaga hubungan antara kamera dan juga objek. Untuk menghasilkan gambar yang fokus, kita perlu memperhatikan cara memegang kamera yang baik. Usahakan memiliki tenaga yang cukup dan juga tidak goyang. Selain memperhatikan cara memegang kamera dan kestabilan, kita juga harus mengerti mengenai fokus dan exposure. Fokus, posisi cahaya dan lensa untuk membentuk suatu gambar yang tajam, sedangkan exposure, tindakan untuk membuat cahaya masuk ke dalam kamera. Agar kamera bisa stabil saat proses pengambilan gambar, bisa menggunakan bantuan. Yang pertama, menggunakan tripod adalah sebuah penunjang yang memiliki 3 kaki yang pada bagian atasnya bisa diletakkan kamera. Yang kedua, kita kalau tidak memiliki tripod, kita bisa menggunakan self timer. Exposure pada kamera. Pengaturan exposure yang dimaksud adalah pengaturan shutter speed dan juga aperture. Beberapa mode exposure pada kamera. Yang pertama adalah
M atau manual. Yang kedua biasa disimbolkan dengan A atau Aperture Priority Automatic. Yang ketiga disimbolkan dengan huruf S atau Shutter Priority Automatic. Yang keempat ada P atau Programmed Automatic. Tipe-tipe format file pada sebuah kamera digital. Seperti contohnya kamera digital yang bermerek Nikon ini, dia memiliki file ekstensi seperti JPEG, RAW, dan juga TIFF. Tipe-tipe format file untuk gambar pada setiap kamera. Yang pertama ada JPEG, bersifat lossy atau mengurangi kualitas, tetapi keuntungan yang diperoleh adalah bisa mengolahnya langsung ke dalam software digital, misalnya Adobe Photoshop. Lalu yang kedua ada TIFF, digunakan untuk reproduksi grafis yang berbau seni, misalnya untuk majalah dan juga koran. Untuk yang ketiga ada RAW, menyimpan apa adanya tanpa pemrosesan gambar lebih lanjut. Langkah-langkah setting pada kamera digital. Sebelum kita mengambil gambar dengan kamera digital, kita harus menentukan dulu tujuan dari gambar yang akan kita ambil untuk memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan. Langkah selanjutnya adalah melakukan setting pada kamera digital sesuai dengan tujuan pemotretan. Setiap kamera memiliki cara pengaturan yang berbeda sesuai dengan manual book yang telah diberikan. Langkah-langkah setting pada kamera digital. Yang pertama, hidupkan kamera sesuai dengan manual book dari kamera. Kemudian setelah kamera menyala, kamera akan meminta user untuk memasukkan tanggal dan waktu pada saat itu. Ketiga, masuki menu setting pada kamera. Langkah keempat adalah mengatur resolusi. Sesuaikan dengan kebutuhan resolusi yang akan dipilih. Karena semakin besar resolusi, maka semakin besar pula memori yang akan digunakan untuk menyimpannya. Gunakan resolusi besar untuk gambar yang akan dicetak. Langkah kelima, tentukan format penyimpanan gambar pada kamera Anda. Langkah keenam, setelah mengatur format penyimpanan, aturlah white balance. Tentukan jenis pencahayaan dari objek yang akan difoto. Langkah ketujuh, aktifkan fasilitas self-timer jika Anda membutuhkannya. Langkah ke-8, aturlah exposure. Sesuaikan dengan kondisi objek yang akan difoto. Jika objek yang sedang bergerak, maka gunakan shutter speed yang tinggi. Jika objek berada pada tempat yang kurang cahaya, maka gunakan aperture yang tinggi. Langkah ke-9, aktifkan flashlight jika Anda membutuhkannya. Langkah ke-10 adalah mencari fokus. Lalu, bagaimana sih cara untuk memindahkan gambar dari kamera digital ke dalam laptop ataupun PC? Untuk memindahkan gambar digital dari kamera ke komputer, kita perlu menghubungkan kamera kita ke komputer dengan menggunakan kabel data atau bisa juga kita menggunakan card reader. Setelah kamera atau memori tersebut terhubung ke komputer, kita dapat segera melakukan proses pemindahan gambar digital. Karena hard disk umumnya memiliki ukuran daya tampung yang relatif lebih besar daripada memori kamera ya. Fitur-fitur pada software Adobe Photoshop. Untuk membantu proses manipulasi gambar digital, kita bisa menggunakan Adobe Photoshop untuk membantu seperti mempertinggi kualitas grafik, memotong atau crop, menambahkan berbagai efek pada foto sehingga sesuai dengan image yang dikehendaki. Untuk memeriksa spesifikasi gambar digital, kita bisa menggunakan Windows Explorer dengan melakukan klik kanan pada gambar yang kita periksa, pilih Properties, lalu pilih Detail. Pada bagian itu semua informasi gambar telah tersedia, seperti nama file, author, penggabungan gambar digital ke dalam sajian multimedia. Kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara mengubah background. Di sini saya menggunakan pen tool.
yang digunakan untuk menseleksi gambar yang ingin diseleksi ya. Lalu di sini saya menggunakan Photoshop yang 2021 pre-release, di mana seri 2021 ini dia memiliki fitur untuk sky replacement. Jadi nanti backgroundnya bisa diganti sesuai dengan yang sudah ada di situ. Nah, kalau sudah diseleksi, kemudian diduplikat, bisa menggunakan Ctrl J, lalu membuat background solid. Nah, kalau sudah di marking dengan Ctrl E, nah di sini saya menggunakan sky replacement. Kita tunggu prosesnya. Nah, seperti ini hasilnya sudah jadi. Bisa terlihat backgroundnya. Sekian penjelasan saya tentang materi penggabungan dan manipulasi gambar. Semoga bermanfaat dan juga menginspirasi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.